rumah tangga, perjuangan yang tentunya nggak kenal lelah, dan tidak ada kata menyerah dalam kamus orang-orang yang telah mencapai posisi platinum. Nah, bagaimana sampai kita bisa mendengarkan kisah-kisah suksesnya dan kiat-kiat suksesnya mencapai posisi ini, kita juga akan lihat bahwa Ibu Serafina juga sudah mendapatkan trip Korea gratis, semuanya diberikan oleh CAR. Nah, kita langsung simak saja bagaimana sharing kita siang ini. Selamat siang Bu Serafina. Selamat siang Bu Esther, selamat siang semua. Ya, selamat siang. Ya, senang sekali kita bisa ketemu lagi untuk ngobrol dan kita sharing bersama. Jadi, Bu Serafina langsung dari Kota Makassar saat ini ya, Bu ya? Yes. Makassar, gimana di sana, panas atau hujan? Hari ini cerah Bu Esther, selama kurang lebih hampir seminggu Makassar diguyur hujan, tapi hari ini Makassar cerah. Mantap. Nah, Bu, karena Makassar cerah, Jakarta juga cerah, maka kita asiknya kita ngobrol ya, biar bikin mata melek di siang ini. Sekarang lagi ngetren banget nih Bu, yang namanya layangan putus ya. Kalau ibu-ibu pasti nggak ketinggalan berita ya. Bu Serafina tahu juga dong pastinya ya. Iya, namanya yang kita di rumah ya sering lihat berita, lihat sinetron juga ya lihat seperti itu dan menjadikan itu pelajaran yang luar biasa tentunya Bu Esther. Ya, betul. Artinya semua ibu-ibu senengnya, apalagi, waduh, ditongkrongin, kapan nih mulainya, endingnya, ya akhir dari ceritanya seperti apa, pastinya kita kepo dong ya. Nah, tapi ya kalau kita melihat bahwa ada layangan putus, ya ada juga istilah Jangkar rumput putus. pagar makan tanaman ya, ada juga ya. Ada juga nih Bu, ya istilah ibu-ibu, jangkar putus ya. Ada ikatan cinta nih kata Ibu Bunda Rizky ya. Iya. Nggak ketinggalan ikatan cinta. Nah, apapun juga ya judul yang saat ini kita gemari, yang terjadi, yang menjadi fenomena di lingkungan sekitar kita, semuanya itu memberikan pelajaran penting nih buat kita ya, memberikan pelajaran penting betapa rapuhnya kita sebagai wanita kalau kitanya sendiri nggak mandiri. Ya, mandiri dalam hal apa aja, kita coba ngobrol sama Ibu Serafina. Gimana pendapatnya Ibu soal isu-isu dan juga yang sedang viral dan happening saat ini? Ya, Bu Esther, kalau cerita layangan putus, coba kalau Bu Esther bayangin, Bu Esther itu seorang anak laki-laki kecil yang mainan layanan, sudah layangannya sudah terbang, sudah bagus, sudah mendayu-dayu di awan, terus tiba-tiba putus gitu. Ya perasaannya kayak apa? Galau dong. Iya, layangannya seperti apa, yang punya layangan seperti apa. Kalau jangkar putus juga kapalnya seperti apa, ya yang ketinggalan di dermaga seperti apa kalau kapalnya juga sudah pergi karena jangkarnya Betul. putus dan terombang-ambing gitu. Ya namanya seperti itu, yang namanya seperti gosip kita siang ini. Bu Seru nih Bu. Esther nih, Bu Ada juga Esther, Bu pagar makan tanaman loh. pagar makan tanaman, rumput tetangga lebih hijau. Banyak Bu Esther. Ya Bu, nah tapi kalau kita melihat ya, kalau dari sinetron memang saya nggak ikutin sih, tapi lagi ngetren sekarang ya istilah itu ya. Jadi mau nggak mau kita juga harus bisa tahu ini maksudnya apa ya. Kalau tadi Ibu mengibaratkan kalau seandainya saya itu sedang main layangan, tiba-tiba layangannya putus, udah otomatis sepertinya semua kesenangan saya, semua yang sedang saya kerjakan, yang sedang saya nikmati saat itu hilang dengan tiba-tiba. Udah pasti saya galau Bu. Nah, apalagi kalau misalkan dibilang jangkar putus ya, udah nggak tahu nih, sementara ya udah bercampur aduk. Nah, Ibu pernah mengalami kan yang namanya istilah-istilah seperti ini, Bu. Bagaimana perasaannya Ibu sendiri? Oke, Bu Esther nih. Semakin gosok makin hot nih, Bu. Gosok, makin hot ini. Ya kalau seperti itu, ya kita tahu sendiri, kita semua pasti tahu. Suami orang yang paling kita cintai di dunia, pastinya.
ya kan? Pasangan itu adalah orang yang benar-benar spesial. Boleh dikatakan hanya satu, hanya the special one lah. Boleh dikatakan seperti itu. Kita sudah komitmen seperti itu. Pasti di awal permulaan kita akad nikah atau kita dipersatukan dalam gereja, pasti komitmen kita seperti itu. Dan kita hidup bersama-bersama, dan suami atau ayah atau papa itu adalah tulang punggung keluarga pastinya. Ya, semua sedunia ini juga namanya ayah, namanya bapak, papa, abah, itu adalah tulang punggung keluarga. Tidak pernah disebutkan bahwa wanita menjadi tulang punggung. Ya kan? Selalu ayah adalah tulang punggung keluarga kita. Artinya dialah yang menahkodai perahu atau kapal dari keluarga kita. Tenang, terombang-ambingnya keluarga kita itu biasanya adalah tergantung dari siapa yang membawa, bagaimana nahkodanya membawa, atau mungkin biar ada angin, atau tapi kalau nahkodanya luar biasa hebatnya, tentu rumah kita atau keluarga kita juga, kapal kita itu akan baik-baik saja. Nah, gimana kalau tiba-tiba jangkarnya putus gitu, Bu Esther, gosipnya nih. Gimana tiba-tiba kalau jangkarnya putus, atau gimana tiba-tiba kalau sang tulang punggung kita ini tiba-tiba tidak ada di tempat, hilang berhari-hari tanpa tanpa kabar, tanpa berita, misterius, dan tahu-tahu lama-lama kita tahu bahwa dia contoh misalnya sudah bersama dengan orang lain. Itu yang paling rasanya sangat-sangat sakit, Bu Esther. Kalau mungkin apa yang saya alami 5 tahun yang lalu, suami saya yang tercinta, Papa dipanggil Tuhan yang Maha Kuasa, yaitu secara manusiawi, saya pribadi pasrah dan harus ikhlas dengan apa yang sudah digariskan di kehidupan saya sendiri, bahwa di umur saya kurang lebih 40 tahun, saya punya tulang punggung, saya punya orang yang saya paling cintai, ternyata Tuhan lebih mencintainya dan dia mengambil dia dari pelukan kami, dari tengah-tengah saya dan anak-anak. Nah, itu kalau yang seperti itu mungkin ada, kalau saya pribadi, ada kekuatan tersendiri yang memang kita memohon kepada Tuhan, karena Tuhan yang ngambil, maka kita memohon pasti kekuatan. Tuhan yang ambil, maka Tuhan berilah kekuatan buat saya untuk menghadapinya. Nah, kalau yang contoh-contoh di luaran sana yang banyak, yang layangan putus, yang dimana yang memanggil atau yang mengambil ya bukan yang kuasa, ya kan Bu Esther? Ya, orang lain, Bu. Iya. Nah, di sini saya sedikit mau garis bawahi, halo ibu-ibu yang nonton 3i Live Channel siang ini, juga di YouTube gini. Kita seorang ibu rumah tangga, saya ibaratkan di diri saya sendiri yang kemarin Papa meninggalkan kami. Kita ini rasa-rasanya saya bersyukur sekali. Saya berterima kasih, saya bersyukur sekali dengan orang yang mengajak saya masuk di 3i ini. Karena saat tulang punggung kami meninggalkan kami, saya sudah berada di 3i Network. Ini yang paling penting. Ini artinya rencana Tuhan itu luar biasa kepada kami, di mana kami sepertinya sudah disiapkan matang-matang saat tulang punggung meninggalkan kami rasa-rasanya sudah siap secara finansial. Nah, bagaimana kalau misalnya kita seorang ibu rumah tangga yang tidak pernah mempersiapkannya atau tidak pernah memikirkannya, kalau suatu saat tulang punggung ini entah kemana, mungkin Tuhan yang panggil atau mungkin Hello Kitty yang panggil gitu, Bu Esther. Iya, kita tidak pernah tahu. Nah, banyak ibu-ibu sekarang menikmati mungkin zona nyaman sebagai seorang ibu, mungkin juga mapan atau mungkin juga setengah-setengah mapan, tapi sudah nyaman dengan keberadaan mereka saat ini. Kita harus memikirkan, bagi saya Bu Esther, ayo persiapkan, pikirkan resiko-resiko atau hal-hal yang nanti siapa tahu terjadi. Kan kalau kita mempersiapkan atau kita berbisnis atau kita benar-benar memiliki kemampuan, tentu tidak ada ruginya sama sekali. Nah, bagi saya tidak ada ruginya sama sekali. Sekarang ini saya pribadi
setelah Papa meninggal sudah 5 tahun ini, kalau secara finansial boleh dikatakan kami hidup sangat baik bersama 3i Network. Nah, andaikan kami tidak ada di 3i Network, mungkin hidup kami luar biasa di saat keterpurkan keuangan saat itu. Maka saat ini saya mengajak juga buat ibu-ibu, ayo 3i Network ini bukan pekerjaan yang harus meninggalkan pekerjaan kita di rumah, atau mungkin yang sedang bekerja di luar sana yang ingin menambah atau ingin betul-betul melakukan sesuatu untuk keluarga kecilnya. Menjalankan bisnis ini tidak harus meninggalkan kantor atau mungkin yang lain, tapi benar-benar di 3i Network ini kita dikasih kebebasan untuk bisa menjual atau bisa memasarkan program ini, tidak harus meninggalkan pekerjaan kita biar via handphone atau mungkin online atau mungkin juga sela-sela waktu kita setiap kali kita ketemu orang. Tadi Pak Sandy saya suka dengan menceritakan bahwa ini bisnis ini hanya bisnis cerita-cerita. Yes. Bayangkan bisnis cerita-cerita ini loh Bu Esther, gosip-gosip 3i Network kan asik. Betul. Karena kita gosipin layangan putus Bu Esther, mending kita gosipin 3i dapat hasil. Benar. Kata Pak Sandy, dah enak rasanya. Bisnis kita hanya cerita-cerita, lalu kita bisa dapat income, dibayar mahal oleh CAR saat kita ceritakan 3i. Saat semakin banyak kita ceritakan 3i, semakin mahal bayarannya Bu Esther. Ayo, siapa mau? Ya kan? Nah, dari itu teman-teman, ayo ibu-ibu terutama juga mungkin juga bapak-bapak yang ada di 3i Live Channel ini, tidak ada salahnya kalau istri kita melakukan sesuatu yang baik buat keluarga kita. Selain bisa menopang tulang punggung, menambah penghasilan buat kebutuhan-kebutuhan kita di dalam rumah, juga itu bisa menjadi apa ya Bu Esther, menjadi suatu talangan atau kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dari tulang punggung kita, menjadi sesuatu yang bisa menopang keluarga kita nanti kalau terjadi sesuatu. Ini yang paling penting. Program 3i ini bagi saya memang luar biasa dan sangat layak untuk kita kerjakan pasti Bu Esther. Ya, betul sekali. Nah, ini ya sebuah dorongan ya, panggilan hati untuk semua wanita-wanita Indonesia ya. Jangan sampai kita terlena dan ada dalam sebuah kenyamanan yang semu ya. Kita nggak pernah tahu yang namanya semua bisa terjadi kapan saja ya. Tapi doakan supaya jangan sampai ya orang-orang yang kita kasih ya dipanggil oleh Hello Kitty ya. Tapi kalaupun terjadi yang namanya kemahakuasaan Tuhan ya, kedaulatan Tuhan untuk mengambil kembali pasangan-pasangan kita, itu kedaulatan Tuhan. Tapi sebelum apapun resiko-resiko yang terjadi dalam hidup kita, ya kita harus mulai persiapkan diri dari sekarang ya, wanita-wanita ya. Nggak ada yang nggak mungkin mau. Tadi ada yang bilang layangannya nggak terbang, nggak apa-apa, memang layangannya nggak terbang. Tapi apakah dijamin sampai selamanya layangannya akan tetap aman ya? Ya aman bukan dalam arti kita mengartikan yang negatif ya, pindah ke lain hati enggak. Tapi yang pasti yang namanya resiko bisa sakit ya, bisa kecelakaan, apapun bisa terjadi. Ya ini yang namanya resiko-resiko yang harus kita sedia payung sebelum hujan ya. Seperti Ibu Serafina sudah sangat bijak, makanya kalau untuk topik-topik yang berkaitan dengan Hello Kitty, berkaitan dengan pindah ke lain hati, atau berkaitan dengan tulang punggung keluarga yang diambil, wah ini pas banget ya, selalu pas banget karena ya beliau mengalaminya sendiri. Nah, Bu, bagaimana caranya kita membantu ibu-ibu supaya mereka memiliki mental pemenang? Banyak ibu-ibu bilang, iya enak sih Ibu Serafina, memang bisa sih di bisnis ini, emang enak sih udah join dari 6-7 tahun, 8 tahun yang lalu, lah kita baru mulai gimana dong, enak sih Bu Serafina ngerti handphone, kitanya gaptek, cuma taunya pegang sapu, pel, panci, ya dan ya goreng-gorengan segala macam. Nah itu gimana tuh Bu? Ya Vina yang sekarang iya. Ya Vina yang 2014 kemarin.
Bu Esther sedikit saya Pegang sapu ceritakan. pel juga ya Bu ya? Ya, sama saja. Saya cerita Ibu Esther pengalaman yang paling bagi saya terkesan dan tidak pernah saya lupa pertama kali ke Jakarta dipanggil sama PT CAR saat posisi bronze 2014 kalau tidak ulang tahun CAR 2015 yang ke-40 tahun. Ya. Ya, CAR. Nah, waktu itu kami meeting malamnya acara di hotel Hotel Mulia waktu itu. Ya kan? Nah, waktu meeting itu di meeting leader seluruh Indonesia posisi bronze, waktu itu saya masih posisi bronze. Pak Suhendri mengatakan seperti ini, Bu Esther belum ada di 3i loh. Belum. Pak Suhendri itu ngomong gini, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh manajemen. Yes. Yang penting semua melapornya via email. Wow. Ayo, seorang Vina yang dulu di 2014 itu merasa seperti apa? Wah, email itu yang kayak apa? Coba. Wah, rasa-rasanya bagaimana ini masalah memang bisa, apalagi kami di luar tidak bisa ke Wisma Sejahtera waktu itu kan, tidak bisa ke Wisma Sejahtera beresin segala urusan-urusan pending-pending itu Bu Esther. Ya. Ada teman juga yang dari Denpasar waktu itu bertanya, Vin, boleh enggak kita temanan Facebook? Facebookmu namanya apa? Waktu itu saya belum punya Facebook, Bu Esther. Wah. Ya, yang namanya online itu waktu itu benar-benar masih buta. Ya, yang paling mahir itu waktu itu ya BBM. Ya, betul. Waktu itu saya BBM, Bu. Iya. Belum Jadi ada Android loh waktu itu. Bagaimana sekarang kalau dilihat, oh ya sekarang Vina enak sih, iya. Tidak ada semua yang langsung dirasa enak-enak seperti ini. Semua ada susah-susahnya pastinya. Pulang dari meeting leader waktu itu setelah acara 40 tahun CAR, saya sampai di rumah, anak saya si kakak yang sekarang sudah kuliah itu masih kelas 3 SMP. Mama bilang, kakak, coba kamu bikinkan dulu mama itu email. Seperti apa itu? Gitu. Akhirnya kakak buatkan, terus beberapa hari kemudian setelah buat email, suruh dibuatkan Facebook, gitu. Dan lama-lama semua bisa. Semua jadinya tahu. Jadi buat ibu-ibu yang merasa enggak bisa, dia sih enak, saya mah tidak bisa. Tidak ada yang tidak bisa kalau kita mau. Jadi waktu upload atau menerima pertemanan di Facebook itu Bu Esther itu penuh dengan kayaknya gregetan, asam lambung naik karena sesuatu yang bagi saya itu ini seperti apa dinilai orang waktu itu online itu bagi saya sesuatu yang masih tabu ya Bu ya. Kurang baik online dilihat wajah-wajah saya dilihat orang-orang media begitu ya kan, tapi ternyata pikiran-pikiran negatif itu kalau kita memang bisa mengalahkannya itu jadinya menjadi baik, benar-benar baik. Jadi apalagi kalau masalah prospek di awal-awal itu biasa kendala-kendala orang Bu Esther susah, sekarang prospek susah. Bagi saya kalau kita sudah punya ilmu, pelajari dulu dan kita memiliki ilmu sedikit, itu pasti sudah bisa. Kecuali kalau memang benar-benar kita tidak punya ilmu tentang program 3i, tentang produk 3i ini. Kalau pribadi saya sekarang yang penting tahu dulu sedikit tentang program 3i dan kita bisa cerita. Cuma cerita doang kan? Pak Sendi bilang tadi bisnis ini bisnis bercerita. Tanamkan aja itu. Yes. Semua orang tanya, halo apa kabar? Di mana sekarang? Langsung saya bilang, saya di 3i Network. Tahu enggak produk 3i Network? Ayo. Langsung gosip nih cerita. Tahu enggak sekarang tetangga di sebelah begini-begini? Kan sama aja kan gosipnya, cerita-ceritanya gitu Bu Esther. Benar. Ya, dirubah ya Bu ya. Apa isunya, beritanya dirubah ya. Iya, jadi tinggal bilang, sekarang di mana? Saya sekarang di 3i. Tahu enggak itu 3i? Apa itu? Mereka pasti bertanya seperti itu. Duduk sebentar. Ini. Kalau lo buru-buru tinggal minta nomor telepon, minta waktu, kita bisa ketemu, kita bisa cerita, kita bisa jelaskan baik-baik. Nah, kurang lebih seperti itu. Yang penting
miliki sedikit ilmu tentang produk, tentang company profile kita, manfaat-manfaat 3i. Itu sebenarnya simple sih, simple banget kalau kita mau menjalankan bisnis ini. Jangan pernah melihat dari sisi-sisi yang ada susah gitu, Bu Esther. Kalahkan rasa itu, mengalahkan rasa susah itu aja dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Kalau ada dari dalam hati, ih susah sih, kalahkan dulu rasa itu. Ganti dengan saya pasti bisa ya, dengan terus belajar. Pasti. Benar. Nah, jadi apapun yang menjadi halangan Bapak Ibu saat ini, tantangan yang Bapak Ibu baru mulai saat ini, itu beda dengan tantangan kita. Mungkin tantangan kita yang dulu itu lebih sulit ya dari Bu Serafina ya. Masih zamannya masih manual, masih zamannya BBM. Kalau kita mau foto ya SPCPP untuk upload ke Mobis juga nggak bisa. Kalau mau ada pembetulan data harus datang ke kantor gitu ya. Dan masih banyak kesulitan lainnya. Berarti justru sekarang Bapak Ibu yang sudah bergabung di zaman now ini yang beberapa tahun terakhir itu jauh lebih beruntung. Nah, kira-kira mereka beruntungnya apa nih Bu Serafina dibanding yang dulu sama sekarang? Wah, kalau yang cerita beruntungnya dulu dengan sekarang jauh Bu Esther. Pertama, dulu waktu saya jalankan bisnis ini, saya pribadi tidak bisa bercerita tentang kesuksesan leader-leader. Jadi kalau saya mau menceritakan tentang bisnis ini luar biasa. Luar biasanya di mana? Income 5 juta, income 10 juta, income 30 juta, 50 juta, belum ada contoh di sana, Bu Esther. Yes. Jadi kita mau ceritakan apa tentang bisnis ini? Mungkin waktu itu 6 bulan pertama udah ada yang berpenghasilan 30, tapi kan Vina sendiri di sini di Makassar tidak kenal karena tidak ada online untuk perkenalan leader-leader atau apa seperti itu. Nggak kenal. Komunitasnya terbatas juga ya Bu ya? Terbatas. Jadi kita hidup seperti anak ayam yang tidak punya induk, hidup aja gitu. Ya kan, di luar kota seperti itu. Nah, kalau mau cerita tentang apa sih susahnya? Tentu di situ pasti susah. Kalau sekarang kalau cerita tentang 3i Network gitu, oh 3i Network itu udah luar biasa banget. Kenapa? Udah belasan orang yang punya penghasilan ratusan juta per bulan. Coba, benar enggak? Benar. Betul. Kita tidak omong kosong. Kalau dulu cerita ratusan juta di awal-awal itu masih omong kosong, Bu Esther. Tapi kalau sekarang sudah fakta di mana-mana, bisa lihat langsung lagi ya videonya, Bu ya. Videonya, bisa tunjukin kita pernah berfoto dengan Crown Arya, Crown Sarno, semua ada foto-foto kita kan, ini loh ke Kenaik Bis, ini loh Satpam, ini loh ya gitu, semua kita bisa tunjukin leader-leader kita yang sekarang ini punya penghasilan yang luar biasa. Kalau untuk teman-teman atau ibu-ibu merasa sekarang susah, sekarang Ibu Vina mah dulu gampang jualan 3i, makanya cepat naik posisi. Siapa bilang? Betul. Gitu. Tingkat kesulitannya berbeda ya. Kalau dulu saya ingat banget dulu waktu dari 2000, saya kan join 2015 ya Bu ya. Masih zaman BBM. Kita kalau misalkan dapat di grup, kita cuma bisanya itu jualan gambar. Oh ini dari gambar dari sini dikirim, oh ini ibu rumah tangga ya suaminya meninggal, UP-nya cair, warisan ya bisnisnya juga bisa diwariskan. Itu gambar Ibu Vina itu yang kita jual sampai pernah kan masuk koran juga, saya masih ada loh gambarnya sampai sekarang. Di Facebook kalau tiap tahun itu kan diingatkan sama Facebook ya. Iya. Jadi masih beruntung zaman sekarang semuanya kita bisa lakukan secara langsung ya, tatap muka walaupun beda ruang, beda lokasi, tapi tidak ada jarak di antara kita ya, karena semuanya bisa dilakukan dengan tatap muka langsung ya. Ibu Vina saat ini di Makassar, saya di Jakarta, teman-teman yang lainnya di Hong Kong, di Taiwan, di Papua, dimanapun kita jadi serasa jadi sedang ada dalam satu ruangan sambil bisa melihat satu sama lain. Nah ini tentunya support system ya. Dan satu lagi nih Bu, kalau dalam bisnis ini seperti apa pentingnya pertemuan itu bagi Bu Serafina dan juga adanya komunitas? Oke, bisnis ini
pertemuan itu saya rasa paling penting. Saya merasakan sebelum pandemi COVID itu, saya mengadakan pertemuan itu seminggu bisa lebih dari 3 kali. Di kantor CAR, di hotel, tempat kami, tempat ngumpul itu hampir 4 tahun, ruangan salah satu hotel itu kita gunakan 2 kali seminggu, belum pertemuan di kantor, belum ada pertemuan besar. Jadi pertemuan itu sangat penting. Buat apa? Pertemuan adalah tempat untuk bagi mitra baru, dia bisa mengundang orang untuk memahami konsep ini. Bagi kita yang sudah menjadi nasabah, pertemuan itu adalah menjadi tempat belajar kita. Bagaimana kita mau memahami, bagaimana kita mau mengetahui tentang bisnis ini, tentang bagaimana cara mengembangkannya. Kalau kita tidak ikut di pertemuan, karena yang pemberi materi untuk training atau untuk mengajarin kita, enggak mungkin kan kita mau diajarin satu-satu, ya mending kita yang mendekatkan diri. Makanya kita harus yang proaktif, mendekatkan diri atau mengikuti training-training, termasuk training-training yang sekarang di online sistem. Di banyak sekali hari-hari kita bisa nonton saya, kalau tidak bisa ikutan siaran langsung, ya tinggal nanti sebentar tinggal lihat seperti apa tadi malam, tidak bisa ikut ada ibadah, untuk kron-kron langsung bisa lihat di YouTube-nya kembali, supaya apa? Belajar, untuk kita pelajari, karena sesuatu yang kita mau jalanin, sesuatu yang kita mau kerjakan, tidak akan pernah bisa kalau kita sendiri tidak tahu dan kita tidak pelajari. Ini yang paling penting. Pertemuan itu sangat penting juga. Pertemuan itu membuat kita bisa bersemangat, karena lihat orang lain, dia bisa, masa saya tidak bisa, gitu. Itu juga penting sekali pertemuan-pertemuan itu. Yes. Nah, ya jadi kita membangun bisnis ini tentunya bukan cuma jago prospek ya Bu ya, tapi juga harus hadir dalam pertemuan, membangun sistem. Ya apalagi kalau yang namanya kita ini kan bisnisnya duplikasi ya Bu ya. Jadi kalau kitanya sendiri hadir, kitanya sendiri nggak hadir dalam pertemuan, gimana nanti tim-tim kita yang lainnya mau bertumbuh ya, kalau semuanya kita handle semua, waduh sampai botak nih kepala. Ya, ya, ya. Nah, jadi tanpa sadar ya kita sudah ngobrol ya di setengah jam ini bersama dengan Ibu Serafina, pentingnya menjadi terutama ya buat ibu-ibu ya punya penghasilan mandiri. Mumpung kita masih kuat, mumpung kita masih diberikan panjang umur, mumpung kita masih bisa punya relasi ya, masih bisa bergerak, masih bisa aktif, ya masih bisa pegang handphone ya. Yuk maksimalkan aja. Atau kalau misalkan gaptep nggak apa-apa. Tadi Bu Serafina udah kasih bocoran ya, ketemu sama teman, sini ya, langsung cerita. Karena bisnis kita ini hanya berbagi cerita. Ya, apa aja. Makanya supaya kita ceritanya mantep dan menarik ya. Jangan sampai kita ceritanya nggak menarik ya tentunya. Karena kalau namanya sinetron harus menarik. Kalau nggak menarik, ya nggak ada yang mau dengerin ya. Supaya mereka mau dengerin ceritanya menarik, ya Bapak Ibu harus hadir, banyak-banyak hadir di pertemuan. Supaya semakin banyak cerita yang kita dapatkan, ya semakin hot ya cerita-cerita yang nanti kita sampaikan kepada teman-teman kita. Baik, Ibu Serafina, mungkin ada closing statement yang bisa disampaikan untuk kita semua, silakan. Closing statement saya, karena hari ini kita membahas tentang layangan putus dan juga jangkar putus, closing statement-nya adalah jangan lupa siapkan, kalau kita naik kapal Pelni pernah Bu Esther naik? Pernah. Lihat enggak yang di atas itu, yang paling atas ada skoci atau apa itu Bu Esther? Ada skoci. Di atas banyak skoci. Kan? Banyak ada. Sekali di situ. Untuk apa itu Bu Esther? Kalau kapalnya tenggelam ya kita selamatin diri Bu. Kita selamatin diri masuk di situ. Ayo ibu-ibu siapkan skoci. Karena kita tidak pernah tahu. Kita tidak pernah tahu hidup ini. Yang satu kepastian adalah suatu saat pasti siapa yang duluan, entah suami, entah istri, tapi yang namanya tulang punggung duluan pergi, itu pahitnya luar biasa. Pahit di kehidupan kita, pahit di dada, sesak di dada, sedihnya luar biasa. Sakit kepalanya tidak ada ampun memikirkan gimana meneruskan hidup ini.
gimana sekolahin anak-anak. Karena saat tulang punggung kita berangkat, slip gajinya juga ikut berangkat loh. Yes. Iya, ini Betul. yang luar biasa. Saat tulang punggung kita meninggalkan kita, maka itu slip gajinya langsung terkubur bersama-sama dianya. Pertanyaannya, siapkah kita melanjutkan hidup ini, melanjutkan kehidupan kita yang kemarin sudah enak-enakan dan bulan depan mau dia manajer, mau dia direktur, mau dia mungkin profesional dokter atau mungkin dosen yang terkenal, bulan depan slip gajinya langsung nol, tidak ada lagi. Nah, ayo siapkan skoci-skoci kita supaya saat perahu besar kita, kapal besar kita itu terombang-ambing ataupun nanti tenggelam, masih banyak skoci-skoci, kita bisa kasih naik anak-anak kita bisa naik pelan-pelan, kita mendayung sampai kita di tujuan, sampai kita di daratan di mana di situ kita bisa berjuang tentunya. Nah, ibu-ibu, sore ini topik kita luar biasa dengan Ibu Esther, yaitu bagaimana kita menyiapkan kalau suatu saat tulang punggung kita mungkin Tuhan yang panggil, dalam kurung tadi juga bisa dibilang, ataukah juga Hello Kitty yang manggil, itu kita siapkan diri. Kan sama aja, namanya ditinggal, ya Tuhan yang panggil kita lebih ikhlas sebenarnya. Dipanggilkan kalau yang lain itu lebih sakit dan luar biasa itu penderitaan batinnya. Yang jelas, hidup tetap harus dijalani. Tidak ada pilihan mau sembunyi dulu, nanti suami balik lagi sama saya, baru saya hidup baik-baik. Tidak bisa, hidup tetap dijalani, mau dalam keadaan apapun, bersama anak-anak tentunya. Karena kalau suami dipanggil Hello Kitty, dia tidak bawa juga loh anak-anaknya, Bu Esther. Betul, ditinggal. Jadi mestinya kita memang siapkan, supaya benar-benar kita bisa hidup secara baik, dan juga tidak, boleh saya bilang, biar kita tidak minta-minta beras sama yang lain di keluarga atau di mana gitu loh Bu Esther. Jadi ayo, mari kita siapkan diri kita membuka hati, kita membuka pikiran kita melihat contoh-contoh di luaran sana, banyak contoh keluarga, tetangga, atau mungkin kerabat-kerabat kita yang mungkin ditinggal suami karena Tuhan yang panggil atau yang lainnya. Yang jelas hidup masih harus tetap dijalani dengan baik bersama anak-anak. Siapkan diri kita bersama 3i Network. Karena hanya 3i Network ini yang bisa benar-benar membuat kita, kayak saya pribadi, membuat hidup itu happy, membuat hidup itu enjoy. Kenapa? ID almarhum suami saya sampai hari ini masih saya terima bonusnya. Dahsyat. Peninggalan dari suami, kendati Tuhan sudah memanggil, tapi kami masih terima terus bonus-bonus yang diberikan oleh manajemen secara sistem di 3i Network. Ini yang luar biasa. Lakukan sesuatu yang tidak pernah ibu-ibu lakukan, supaya suatu saat teman-teman, ibu-ibu juga bisa mendapatkan sesuatu yang tidak pernah didapatkan sekarang ini. Jadi melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan itu agar dapat sesuatu yang tidak pernah didapatkan. Itu salah satu statement closing saya, Bu Esther. Mari kita sama-sama berjuang di bisnis ini. Mari kita membahagiakan keluarga-keluarga kita tentunya, mempersiapkan diri juga tentunya. Kalaupun juga tuan rumah atau tulang